Maut, rezeki maupun jodoh hanya Allah yang menentukan. Mari kita baca sama-sama karya autor Ainun ini. Yang sudah pernah baca, ya baca aja lagi. Hihihi, terima kasih. 1. Samara Ashifa, anak sulung dari pasangan Randi dan Rania. Pasangan suami istri yang hebat. Ashifa panggilannya. Orang tuanya dan keluarganya memanggilnya dengan Ashifa. Samara Ashifa yang berarti wanita pengobat hati dan penawar hati. Nama cantik yang diberikan ibunya. Ashifa anak pertama dari dua bersaudara yang sekarang berusia 20 tahun yang sebenarnya belum genap berusia 20 tahun. Beberapa bulan lagi Ashifa akan genap berusia 20 tahun. Ashifa memiliki seorang adik yang berjarak 5 tahun darinya, yaitu Aska Mahendra yang berusia 15 tahun yang masih menduduki bangku SMA. Ashifa adalah wanita yang sangat cantik, soleha, lembut, wajah teduh yang penampilannya dibalut dengan gamis-gamis sopan dengan menutup auratnya seperti ibunya Rania. Gadis berusia 20 tahun itu anak yang sangat pintar, memiliki IQ di atas rata-rata. Usianya yang masih 20 tahun itu sudah menyandang dari Fakultas Universitas Indonesia jurusan Ilmu Agama. Sekarang Ashifa melanjutkan S2-nya di Universitas Mekah yang mengambil jurusan Komunikasi Publik. Sebentar lagi Ashifa juga akan menyelesaikan S2-nya diperkirakan dalam bulan ini. Pasti bertanya-tanya kenapa baru 20 tahun sudah selesai pendidikan S2. Karena Ashifa termasuk sangat cepat sekolahnya. Usia 16 tahun Ashifa sudah memasuki universitas dan usia 19 tahun sudah selesai S1 dengan IPK tertinggi. Ashifa memiliki banyak hobi dan prestasi di dalam hobi yang ditekuninya. Selain menjadi hafiz Al-Quran saat berusia 9 tahun, Ashifa juga menekuni olahraga dalam memanah, berkuda, menembak. Bukan hanya olahraga yang dijunjung para nabi dulu. Ashifa juga nebekuni dan ahli dalam olahraga modern, seperti bermain bowling dan bermain tenis. Bahkan ilmu bela diri juga ditekuninya. Ya, semua hobi digemari Ashifa dan bukan sekedar hobi saja. Hobi yang membuat banyaknya pialanya, piagam dan medali di lemari khusus prestasinya. Ashifa layaknya seperti para wanita pada umumnya hidup dengan perkembangan zaman. Dan pasti bermain sosial media. Namun Ashifa yang paham agama membatasi segalanya. Mengetahui mana yang pantas dan tidak pantas. Dan jika ditanya siapa idolanya, ya jika seorang pria adalah ayahnya. Kelembutan ayahnya menular kepadanya. Dr. Randi, dokter terkenal di rumah sakit medikal yang merupakan rumah sakit keluarganya. Dr. Randi adalah idolanya. Pria tampan yang begitu lembut dan sangat mencintai wanita yang diidolakannya juga siapa lagi. Kalau bukan Rania, ibunya tercinta. Ibunya yang sangat baik dan juga tidak kalah lembutnya seperti ayahnya, dan kegigihan Ashifa tertular dari ibunya. Jika ibunya dulu gila karir dan sukses dalam mengejar karir dengan bekerja keras. Lain dengan Ashifa yang gila-gila mengejar hobinya, dan pasti itu tidak dilarang orang tuanya jika itu positif. Ashifa juga punya keinginan menjadi ibu rumah tangga seperti ibunya. Ibu rumah tangga yang memiliki kegiatan. Namun menomor satukan suaminya. Sesimple itu untuk gadis seperti Ashifa, cita-cita yang sangat mudah jika hanya dilihat saja. Namun sebenarnya itulah yang paling sulit dikerjakan. Dia memang begitu mengagumi ibu dan ayahnya. Ya, pasti semua anak mengagumi keluarganya. Termasuk Ashifa, si cantik gadis soleha. Tidak tahu apa lagi kekurangan Ashifa. Memiliki orang tua yang begitu sayang kepadanya sudah membuat kesempurnaan hidupnya, dan keinginan wanita 20 tahun itu hanya menikah muda yang ingin mengabdikan diri pada suaminya. Seperti ibunya, itulah hal yang masih menjadi target Ashifa. Pasti orang seperti Ashifa yang paham agama tidak pernah pacaran. Ya, dia tahu berpacaran sangat haram, dan ibu dan ayahnya dulu juga menikah tanpa pacaran dan saling jatuh cinta setelah menikah. Ya, sangat manis. Ashifa sangat mengagumi novel cerita cinta ibunya kepada ayahnya. Ibunya sangat sweet yang suka menulis surat cinta pada ayahnya dan diabadikan dalam novel tertulis dalam Imamku. Ya, novel romantis yang sudah diterbitkan dari belasan tahun lalu. Tetapi Ashifa tidak pernah bosan membacanya, saking mengagumi perjalanan cinta kedua orang tuanya. Bahkan dia juga ada di dalamnya saat menyatukan orang tuanya di saat usianya baru 4 tahun. Mekah. Karena kuliah S2 di Mekah, Ashifa sangat sering berkunjung ke Jabal Rahmah. Ya, tempat favorit Ashifa.
pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa. Dan pasti orang tuanya juga mempunyai kisah di sana. Dan sekarang gadis cantik itu sedang menghapus tulisan nama kedua orang tuanya. Ayah ibu akan terus berjodoh sampai jannah nanti, ucap Ashifa dengan senyum indahnya. Ashifa berdoa dengan berlutut di depan Jabal Rahmah dengan mengadakan tangannya ke arah kepada Maha Penciptanya. Satu tutur nama dalam ucapan cinta, kupanjatkan kepadamu, untuk mengutus hati yang kusandarkan hidup dan matiku padamu ya Allah. Aku berserah diri untuk takdir jodoh yang engkau berikan kepadaku dalam bisik doa yang kupanjatkan dalam doaku amin, ucap Ashifa di dalam hatinya saat berdoa pada Sang Penciptanya. Ashifa tersenyum lalu berdiri dengan wajahnya terlihat memikirkan sesuatu dan menuliskan namanya di dekat kedua orang tuanya. ASYIFA, ucap Ashifa menulis sambil mengejar namanya. Ashifa juga menuliskan love di ujung namanya. Love siapa? Tanyanya yang tidak punya nama pasangan. Siapa ya? Ashifa mengetuk-ngetuk dagunya yang tidak tahu harus menuliskan nama siapa. Aku buat aja inisial A. Ibu dan ayah inisial namanya sama. Siapa tahu jodohku juga seorang pria yang berinisial A, ucap Ashifa dengan harapannya dan doanya. Dengan perlahan Ashifa menarik garis lurus untuk memulai ukiran inisial A. Ashifa. Tiba-tiba suara seorang wanita memanggil Ashifa dan membuat Ashifa menoleh ke belakang dan tangannya tetap mengukir inisial yang dipikirkannya. Namun tidak sesuai dengan apa yang dipikirkannya. Ashifa justru menuliskan inisial R. Kak Lulu, sahut Ashifa yang menghadap Lulu yang sudah menghampirinya dan bahkan Ashifa melupakan tulisannya yang tadi. Kamu ini dicari-cari ternyata di sini, ucap Lulu. Maaf Kak Lulu, sahut Ashifa dengan wajahnya yang merasa bersalah. Ya sudah ayo buruan ke apartemen. Handphone kamu ketinggalan di sana dan Tante Rania tadi menelpon, ucap Lulu. Ya ampun serius ibu menelpon, sahut Ashifa tampak panik. Iya makanya ayo buruan, ucap Lulu yang langsung menarik tangan Ashifa. Tinggallah tulisan Ashifa Love Air yang terukir begitu saja tanpa Ashifa pikirkan. Karena di pikirannya adalah A. Mungkin kan jodoh Ashifa juga nanti pria yang akan berinisial R. Walau alam hanya Allah yang tahu karena semua rezeki, jodoh dan maut hanya Allah yang tahu dan manusia hanya bisa berencana saja. Semoga Ashifa bisa berjodoh dengan orang yang tepat yang seperti ibunya mendapatkan pria yang tepat dan ayahnya mendapatkan wanita yang tepat. Karena Ashifa selalu mengingat kutipan pesan di tulisan novel ibunya. Selalu meminta pada Allah untuk mencintai dengan cara yang baik, berjodoh dengan orang yang baik, menjalin hubungan dengan tujuan yang baik, menikah untuk niat yang baik yang mendapatkan keturunan yang baik-baik. Supaya nanti bisa berkumpul di jannah, tempat terindah orang-orang yang soleh dan soleha. Sesampainya di apartemen keluarnya yang ada di Mekah, Ashifa langsung video call dengan kedua orang tuanya. Assalamualaikum ayah, ibu, sapa Ashifa mengucapkan salam dengan meletakkan handphone pada alat penyangga sehingga memudahkannya untuk video call dengan melihat wajah kedua orang tuanya itu. Waalaikum Ashifa, jawab Randy dan Rania. Kamu apa kabar nak? Tanya Rania. Alhamdulillah ibu. Ashifa baik-baik aja, jawab Ashifa. Ibu sendiri sama ayah bagaimana? Tanya Ashifa. Alhamdulillah nak, kami juga baik-baik saja, jawab Rania dan Randy serentak. Alhamdulillah kalau begitu, sahut Ashifa merasa lega. Bukannya kamu sudah selesai skripsi? Lalu kenapa masih di sana? Kenapa tidak pulang? Apa tidak kangen ibu sama ayah? Tanya Randy. Iya ayah, rencananya Ashifa ingin pulang. Dan nanti kembali lagi ke Mekah saat wisuda. Tetapi Ashifa masih ada sedikit pekerjaan yang harus diurus. Kalau ditanya kangen apa tidak? Ashifa kangen pastinya. Ucap Ashifa menjelaskan alasannya menunda kepulangannya ke Indonesia. Ya sudah Ashifa tidak apa-apa. Nanti kalau sudah selesai kembali ke Indonesia, jangan tinggalin ibu lama-lama. Ibu kangen sama kamu juga, ucap Rania yang begitu dekat dengan putrinya. Sehingga selalu merasa rindu. Iya ibu pasti. Maaf sudah membuat ibu harus menahan rindu pada Ashifa. Ashifa janji akan pulang secepatnya, ucap Ashifa yang merasa bersalah pada ibunya. Begitulah kalau mempunyai hati lembut takut sekali menyakiti ibunya. Baik Ashifa ibu sama ayah menunggu kamu, jawab Rania. Ashifa mengangguk dengan senyuman. Oh iya Aska mana? Kok Ashifa nggak lihat?
Tanya Ashifa tidak melihat adiknya satu-satunya itu. Biasalah Aska sedang ada latihan berenang, jawab Randy. Begitu rupanya, sahut Ashifa. Ya sudah Ashifa, ayah ibu tunggu kedatangan kamu. Kamu jaga diri baik-baik, nanti kalau pulang kabarin ayah dan ibu, ucap Rania memberi pesan. Baik ibu, sahut Ashifa. Ya sudah nak, kalau begitu kami tutup dulu teleponnya. Salam buat Lulu, ucap Rania. Iya nanti Ashifa sampaikan, sahut Ashifa. Assalamualaikum, ucap Randy dan Rania sebelum menutup telepon. Waalaikumsalam ayah, ibu, sahut Ashifa dengan melambaikan tangannya dan tidak lama layar handphone itu mati. Maafkan Ashifa, ibu sudah membuat ibu khawatir sama Ashifa. Ashifa janji akan menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat. Setelah itu Ashifa akan pulang, gumam Ashifa yang merasa bersalah pada ibunya. Kelembutan hatinya memang menular dari orang tuanya. Ashifa anak yang sangat takut bersalah pada orang tuanya. Apalagi sampai mendengar ibunya merindukannya. Ashifa pasti terus kepikiran karena tidak mau ibunya harus menahan rindu karena dirinya. Bersambung 2. Pagi hari tiba, di kota Mekah seperti biasanya. Ashifa dan Lulu yang tinggal berdua di apartemen sarapan seperti biasanya. Kak Lulu mau menikah. Pekik Ashifa yang tampaknya kaget dengan berita kakak sepupunya itu yang tiba-tiba mengatakan ingin menikah. Iya Ashifa, lagian usia kakak sudah 27 tahun, ya sudah waktunya untuk menikah, jawab Lulu sembari menikmati roti cane. Iya sih, tetapi Kak Dedi aja yang sudah 29 tahun belum menikah, sahut Ashifa. Mas Dedi laki-laki, sangat wajar jika menunda pernikahan, sahut Lulu. Ashifa yang ingin menikah. Tetapi malah Kak Lulu yang duluan, ucap Ashifa dengan wajah manyunnya. Ashifa, kamu ini masih muda, usia aja belum genap 20 tahun. Mendingan kejar karir dulu. Pikiran nikah entar-entar aja, puas-puasin dulu masa gadisnya, ucap Lulu dengan memberi saran. Menikahkan bukan karena usia masih muda atau usia sudah tua, tetapi karena kesiapan dan lagian itu ibadah yang terlama, sahut Ashifa dengan bijaknya. Iya deh, Bu Ustazah, sahut Lulu harus kalah debat dengan sepupunya itu. Kalau sudah mengenai agama, Ashifa memang pasti pemenangnya walau Lulu juga paham agama. Apa kakak akan menikah dengan Mas Roni? Tanya Ashifa yang sepertinya mengetahui calon suami dari kakak sepupunya itu. Iya dong, masa sama orang lain, sahut Lulu. Ashifa hanya mengangguk-angguk dengan melanjutkan sarapannya. Oh iya Ashifa, sebelum kembali ke Indonesia, kamu mau ya temani kakak ke Jerman menemui Mas Roni dan mamanya, ucap Lulu yang mempunyai rencana. Boleh, tapi Ashifa nanti minta izin sama ibu dan ayah dulu ya, ucap Ashifa yang hal besar maupun sekecil apapun harus melibatkan orang tuanya. Oke, sahut Lulu yang memang sangat tahu. Ashifa yang sudah segede itu apa-apa akan meminta izin terus pada orang tuanya. Jerman. Setelah menyelesaikan tugas-tugas dan pekerjaannya di Mekah, Ashifa dan Lulu akhirnya terbang ke negara Eropa, yaitu ke Jerman untuk menemui orang tua kekasih Lulu. Ashifa dan Lulu sudah berada di bandara dengan keduanya yang sama-sama menyeret koper mereka. Ashifa dan Lulu memang sama-sama wanita berhijab. Ashifa dengan gamis coklat yang dipadu dengan blazer hitam dengan pasmina yang melekat di kepalanya. Sementara Lulu dengan gamis merah maron dengan hijab yang senada dan dipadukan dengan mantel senada dengan warna baju Ashifa. Maklum di Jerman memang lagi dingin. Mereka berdua berjalan dengan langkah yang gontai. Namanya wanita jika tidak mengobrol sambil berjalan pasti tidak afdol. Ashifa bahkan sampai tertawa-tawa mengobrol dengan Lulu yang wajahnya melihat Lulu tanpa memperhatikan jalannya. Sampai akhirnya dari arah yang berlawanan seorang wanita berjalan santai dengan memegang kopi di dalam cup harus bertabrakan bahu dengan Ashifa. Oh my god, pekik wanita itu dengan kesal saat kopi yang dipegangnya tumpah ke bajunya yang seksi itu. Ashifa melotot dengan mulutnya yang mengaga dan menutup dengan kedua tangannya. Sementara Lulu langsung menepuk jidatnya. Astaga, itu yang diucapkannya. Wanita yang memakai dress di atas pahanya dengan rambut terurai panjang dan kacamata hitamnya. Begitu kesal dengan membersihkan baju-bajunya. Wai, pekik wanita itu membuka kacamatanya dan melihat tajam pada Ashifa yang kepanikan. I'm so sorry,
ucap Ashifa merasa bersalah dengan menyatukan kedua telapak tangannya meminta maaf pada wanita itu. What? Sorry, sahut wanita itu begitu terkejut hanya mendengar maaf saja. Aduh Ashifa, kamu sih, tegur Lulu pelan menyenggol Ashifa. Yang adanya Ashifa akan semakin panik dan Lulu juga takut bermasalah di negara orang. Sorry miss, ucap Ashifa lagi. Kamu hanya minta maaf, kamu nggak lihat apa yang kamu lakukan. Pakaian saya jadi kotor, rusak berantakan, ucap wanita itu yang langsung marah-marah dengan bahasa Indonesianya. Ternyata dia orang Indonesia, dikirain bule, bisik Lulu. Benar, aku juga berpikiran yang sama tadinya, sahut Ashifa. Kalian malah berbisik, kalian pikir ini lucu, sentak wanita itu yang begitu kesal. Maaf, saya benar-benar tidak sengaja. Bisa saya bantu membersihkannya, sahut Ashifa mendekati wanita itu. Don't to touch, sahut wanita itu menyuruh stop membuat Ashifa tidak jadi membersihkannya pakaiannya. Kamu jangan sembarang sentuh-sentuh saya, menyebalkan, wanita itu tampak semakin marah. Ya Allah bagaimana ini, Ashifa benar-benar tidak sengaja, batin Ashifa dengan paniknya. Ada apa ini? Tiba-tiba suara terdengar tegas muncul dari belakang wanita itu. Membuat Ashifa dan Lulu melihat pria tampan, berkulit putih, berbadan tegap dan pria berkacamata itu membuka kacamata hitamnya. Yang terlihat mata indah kecoklatan itu yang menunjukkan aura diingin. Mata yang menunjukkan rasa penasaran dengan apa yang terjadi. Sampai akhirnya dia berdiri di samping wanita itu. Dia, tunjuk wanita itu pada Ashifa membuat Ashifa terpekik kaget. Lihat baju pemberian kamu kotor gara-gara dia, wanita itu langsung mengadu dengan suara manjanya. Pria tampan itu langsung melihat wanita yang ditunjuk itu. Ashifa hanya berekspresi ketakutan yang dirinya diintimidasi. Maafkan saya benar-benar tidak sengaja, saya akan bertanggung jawab atas apa yang saya lakukan, ucap Ashifa dengan wajahnya yang merasa bersalah dan langsung bertindak. Bertanggung jawab apa? Kamu mau mengganti pakaian saya hah? Sahut wanita itu. Ashifa dan Lulu saling melihat. Dan mereka tidak bisa menjawab iya atau tidak. Sudahlah Miranda kita sebaiknya pergi dari sini, sahut pria itu yang tidak mau ribut dan ternyata nama wanita yang marah-marah itu adalah Miranda. Tapi Rafa, sahut Miranda tampak kesal dengan ajakan Rafa tanpa mengatakan apa-apa pada wanita yang membuatnya kesal. Sudahlah ayo kita pergi. Jangan membuang waktu di sini. Kita harus buru-buru pergi. Yang lain sudah menunggu. Hal ini sama sekali tidak ada gunanya, ucap Reva yang berjalan terlebih dahulu. Saya tidak akan melupakan kejadian ini. Ingat itu, tunjuk Miranda pada Ashifa dan dia langsung menyusul pria yang bernama Rafa itu. Huff, Ashifa langsung bernapas lega yang akhirnya terbebas dari kemarahan wanita itu. Dia tidak memaafkanku, ucap Ashifa dengan wajah lemasnya melihat ke arah Lulu. Sudahlah yang penting kamu sudah meminta maaf berkali-kali. Jadi biarlah begitu. Dan ambil pelajarannya yang lain kali kita harus lebih hati-hati berjalan melihat jalan. Bukan malah mengobrol, ucap Lulu dengan bijak. Baiklah Kak Lulu, sahut Ashifa. Ayo kita pergi, ajak Lulu. Ashifa mengangguk. Ashifa memang sangat tidak puas jika membuat kesalahan dan tidak mendapat maaf. Dia akan kepikiran terus makanya Lulu langsung berkata seperti itu. Agar Ashifa tidak memikirkan hal itu dan tidak merasa bersalah terus. Ya adik sepupunya itu memang sangat aneh. Terlalu baik dan sangat lembut hatinya. Mobil, Rafa dan Miranda memasuki mobil dan terlihat Miranda yang duduk di samping Rafa yang menyetir dan Miranda sedang membersihkan pakaiannya dengan tisu. Seharusnya kamu tidak membawaku pergi. Masalahku dan wanita itu belum selesai sama sekali, ucap Miranda yang terlihat masih begitu kesal. Jangan biasakan ribut di tempat umum, sahut Rafa dengan suara dinginnya. Aku tidak mencari ribut dengan wanita itu. Tetapi wanita itu yang membuat bajuku kotor, sahut Miranda yang tidak ingin disalahkan. Sudahlah Miranda jangan membahas itu lagi. Kita harus buru-buru ke restoran, keluargaku sudah menunggu, ucap Rafa menegaskan yang pusing jika pembahasan sejak tadi tidak selesai-selesai juga. Aku tidak jadi makan bersama dengan keluargamu, sahut Miranda. Rafa langsung melihat ke arahnya. Apa yang kamu katakan?
Tanya Rafa tampak kaget. Rafa, aku belum siap. Dan apalagi keluarga kamu pasti nanti membahas ini itu. Ya, aku belum siap menyatukan budaya dan kebiasaanku pada keluargamu, sahut Miranda memberikan alasannya. Apa yang kamu katakan, Miranda? Jika kamu terus belum siap, Mama tidak akan pernah mengenalmu dengan langsung. Dia hanya akan tahu kau seorang model dan hanya mengenalmu di media tanpa tahu pribadimu. Dan kau tahu kan apa saja pikiran Mama tentangmu. Jadi kalau kamu terus tidak eap, lalu sampai kapan Mama atau keluargaku akan mengenalmu? Ucap Rafa yang berbicara sebentar-sebentar menoleh ke arah Miranda. Aku tahu, tetapi aku tidak siap. Keluargamu sangat kental dengan agama dan peraturan dan aku sendiri belum bisa mengimbanginya. Ya, jika aku ke sana dengan seperti ini, pasti aku akan diprotes, diceramahi dan aku tidak siap mendengar semua itu, sahut Miranda memberikan alasannya. Aku tidak menyuruhmu untuk bertemu orang tuaku dengan pakaian seperti itu. Jual pakaian masih banyak jauh lebih sopan daripada itu, sahut Rafa. Untuk apa Rafa aku harus memakai pakaian yang tidak nyaman aku gunakan? Untuk apa aku melakukan itu? Aku sudah mengatakan, aku tidak akan mengubah apapun dari diriku. Walau berhubungan denganmu atau keluargamu, tegas Miranda. Lalu sekarang bagaimana? Kau ikut makan malam atau tidak? Tanya Rafa yang ingin langsung kepastian yang tidak suka basa-basi. Sorry, aku tidak bisa, sahut Miranda dengan suaranya yang diayun yang merasa bersalah karena tidak bisa membunuhi janjinya lada Rafa. Terserahmu, sahut Rafa yang tampak kesal dan kecewa dengan keputusan Miranda yang berubah tiba-tiba. Bersambung 3. Akhirnya Rafa pergi sendiri ke restoran yang mana keluarganya sudah menunggunya. Ada mama, papa, adik perempuannya dan juga kakak wanitanya dan kakak iparnya. Rafa yang memasuki restoran mencari-cari di mana keluarganya dan ketika sudah menemukannya Rafa langsung menghampiri keluarganya. Maaf aku terlambat, ucap Rafa dengan wajah datarnya yang langsung menarik kursi dan duduk di samping mamanya. Kakak sendiri, tanya Z. Iya, jawab Rafa. Apa Miranda tidak ikut makan? Tanya Sania. Dia ada urusan mendadak, jawab Rafa yang harus berbohong. Bilang saja, jika dia tidak punya nyali untuk bertemu dengan keluarga ini, pakai alasan ada cara mendadak segala, sahut wanita parubaya yang terlihat begitu sinis yang mencibir Rafa putranya. Mah, Liri Reval, kamu pulang besok ke Indonesia, ikut sama kita, sahut wanita itu dengan tegas. Wanita yang bernama Sofia itu, aku tidak bisa pulang begitu saja, aku masih ada pekerjaan di sini, sahut Rafa menolak keinginan mamanya. Jangan alasan, kamu tidak bisa pulang bukan karena pekerjaan. Tetapi karena wanita itu baru sampai hari ini, menyusul kamu ke Jerman. Itu alasan kamu yang sebenarnya. Jangan berbohong kepada mama dengan alasan pekerjaan, ucap Sofia yang tampak tahu jalan pikiran putranya itu. Miranda hanya kebetulan ada pekerjaan di Jerman dan itu juga alasanku mengajaknya makan bersama, sahut Rafa yang tampak membela Miranda. Mama bukan anak kemarin sore yang bisa masuk dalam skenario yang kamu buat. Mama tahu segalanya, sahut Sofia. Terserah mama percaya atau tidak. Tetapi aku sudah dewasa, sahut Rafa. Yang lain hanya menjadi penonton saja. Mama tahu kamu sudah dewasa. Tetapi kamu juga harus tahu batasan kamu. Jangan mencoreng nama keluarga dengan kelakuan kamu yang tidak-tidak dengan wanita yang tidak benar seperti itu, ucap Sofia dengan tegas. Sania, Z dan Ardi dan Sander Madison hanya diam saja. Karena jika ibu negara bicara, tidak ada yang berani memotongnya. Termasuk suaminya Sander Madison. Mama jangan keterlaluan menilai orang dari apa yang mama lihat saja, sahut Rafa yang membela Miranda terus-menerus. Terus saja kamu banggakan wanita itu. Wanita yang tidak perlu dibanggakan dan terus dibela saja, sahut Sofia semakin kesal. Mah, cukup Rafa. Mama tidak mau kamu terus-menerus seperti ini. Mama tegaskan besok kamu pulang dan kali ini skenario mama yang harus kamu ikuti. Kamu akan menikah dengan wanita pilihan mama. Mama akan mencarikan wanita yang tepat untuk kamu, tegas Sofia menekankan membuat Rafa kaget dengan matanya yang terbuka lebar. Sementara yang lainnya hanya saling melihat dan mereka juga terkejut dengan kata-kata mamanya yang sebelumnya tidak ada pembahasan ke arah sana. Tiba-tiba saja Sofia sudah mau menjodohkan Rafa saja.
Apa yang Mama bicarakan? Bagaimana bisa Mama menjodohkan aku dengan wanita lain? Sementara aku punya kekasih, sahut Rafa yang langsung emosi yang pasti membantah keinginan mamanya yang tidak masuk akal itu. Kekasih apa? Lihat sampai detik ini, wanita itu tidak berani menemui Mama dan kamu masih bilang kekasih, sahut Sofia. Aku akan membawanya pada Mama dan keluarga. Semuanya hanya perlu waktu saja. Aku mohon Mama mengerti, sahut Rafa yang meyakinkan mamanya. Tidak perlu, sudah terlambat, tegas Sofia. Mah, lirih Reval. Sudah, kenapa kalian jadi ribut di sini? Kita makan dulu. Jangan membahas masalah perjodohan saat kita makan, sahut Sander Madison yang baru mengambil alih untuk bicara yang mencoba mencairkan suasana yang mulai tegang karena perdebatan ibu dan anak. Aku tidak akan mengikuti apa kata Mama, sahut Rafa menegaskan. Mama tidak meminta persetujuan kamu, sahut Sofia yang tidak kalah keras kepalanya. Aku yang punya tubuh dan berhak menolak keputusan Mama yang tidak masuk akal ini. Tegas Rafa, sudah cukup, kenapa masih ribut? Ayo kita lanjutkan makan, sahut Sander Madison. Sudahlah mah kita makan saja dulu. Tidak enak juga dilihat orang, sahut Sania melihat di sekelilingnya. Walau orang-orang di sekitar mereka juga tidak akan tahu apa yang mereka bicarakan. Karena bahasa yang berbeda. Benar mah, Z jika sudah lapar, sahut Z dengan mengusap-usap perutnya. Sofia menghela napasnya dan akhirnya mengalah yang tidak menjawab lagi dari protes Rafa. Yang pada akhirnya ibu dan anaknya yang berdebat itu pun mulai makan dengan yang lainnya. Rafa Alamsyah Madison sendiri adalah anak kedua dari pasangan Sofia Almajaya dengan Sander Madison. Di mana ibunya keturunan Arab dan ayahnya keturunan Eropa yang memang mempunyai keluarga besar di Jerman. Rafa memiliki kakak perempuan bernama Sania Azizi Madison yang sudah menikah dengan Ardi Darmajaya seorang dosen dan memiliki seorang anak bernama Akila. Rafa juga memiliki seorang adik perempuan bernama Z Kalista Madison. Keluarga Madison dari zaman nenek moyang memang sangat kental dengan agama dan norma etika yang begitu taat. Karena sang ibu juga memiliki keturunan dari tokoh-tokoh agama. Makanya mereka adalah orang-orang yang paham dengan agama. Selain itu juga sangat mematuhi norma-norma dan adat istiadat nenek moyang keluarga itu. Rafa pria yang berusia 27 tahun itu, yang memiliki tinggi 186 cm, tubuh kekar yang begitu bagus layaknya seorang atlet. Karena Rafa memang sangat hobi olahraga. Rafa juga pria dingin yang jarang bicara dan hobi dalam bekerja. Walau seperti itu Rafa tetap meluangkan waktu untuk pacaran dengan wanita pilihannya yang mungkin bisa membuat otaknya yang penat karena pekerjaan bisa sedikit tenang. Hubungannya dengan ibunya kurang baik, karena kesalahan yang dilakukannya. Apalagi jika bukan hubungannya dengan Miranda model berkebangsaan Amerika, Indonesia. Yang menjadi model dewasa di Indonesia. Rafa dan Miranda berpacaran sudah 2 tahun belakangan ini. 1 tahun hubungan mereka disembunyikan dari keluarga dan juga dari media dan akhirnya go publik dan itu pun karena ketahuan. Namanya Miranda seorang model terkenal. Jadi wajar saja para wartawan mencari berita darinya. Hal itu yang membuat ibunya Sofia marah besar pada Rafa. Belum lagi images Miranda sebelumnya sangat buruk. Karena publik figur jadi pasti apapun kehidupan Miranda akan menjadi sorotan. Dan model tersebut selalu menunjukkan image yang tidak baik. Baik dari pekerjaan yang sudah melenceng dari moral dan apalagi pakaian yang digunakan Miranda yang jelas kekurangan bahan dan berpose seperti wanita yang mempromosikan tubuh. Jadi Sofia tidak punya alasan untuk merestui hubungan Rafa dengan wanita yang sampai detik ini tidak berani menemuinya. Kemarahannya terus berangsur-angsur, ketika terus melihat berita mengenai putranya dan kekasihnya itu yang semakin lama semakin di luar batas. Apalagi baru 1 minggu kemarin, saat Miranda merayakan ulang tahunnya di klub di Bali dan Rafa terus tersorot. Dan Sofia melihat berita itu, yang membuatnya marah. Terlihat Rafa mencium Miranda di depan umum dan sungguh tidak tahu malu dan membuat Sofia jijik dan murka pada putranya dan juga wanita yang menjadi kekasih putranya itu. Sebagai ibu, Sofia sangat khawatir dengan putranya yang semakin lama semakin melenceng dari moral-moral yang sudah diterapkan. Hal itu membuat Sofia memiliki ide untuk menikahkan Rafa dengan wanita pilihannya agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkannya sama sekali.
Bersambung. Apakah Rafa inisial R untuk Ashifa? Hehehe.